Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purwanti dari kelas 11 1. Ini saya akan mempresentasikan tentang lagu dan cara pembuatannya. Belum menginjak ke materi yang akan saya jelaskan, kalian pernah gak sih dengerin lagu yang bisa naikin mood, atau justru malah bikin kalian baper, bete, atau bahkan justru nangis secara tiba-tiba? Itu karena lagu mempunyai kekuatan yang lebih dari sekedar kumpulan lirik dan nada. Lagu bisa jadi cara kita untuk menyampaikan pesan, menyalurkan perasaan, atau bahkan menjadi motivasi untuk diri kita sendiri maupun orang lain loh. Menarik bukan? Hari ini aku akan ngajak kalian untuk lebih kenal dengan dunia lagu, mulai dari pengertian, struktur, atau bahkan sampai cara buatnya loh. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian lagu. Apa sih itu lagu? Itu gabungan dari melodi, harmoni, dan juga ritme yang digunakan untuk menyampaikan perasaan atau cerita, entah itu bahagia, sedih, semangat, atau bahkan hanya untuk seru-seruan. Lagu jadi media yang bisa ngomong banyak hal tanpa harus mengeluarkan banyak kata. Yang kedua, yakni manfaat lagu. Lagu lebih dari sekedar hiburan loh teman-teman. Manfaat lagu yang pertama ada ekspresi diri. Lagi sedih, bahagia, lagu bisa nyalurin semua emosi itu. Kedua, yakni sebagai komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan lagu lewat liriknya. Selanjutnya ada motivasi diri. Kita bisa memotivasi diri kita dengan lagu-lagu yang bersifat semangat, terutama waktu kita lagi butuh dorongan buat ngejar mimpi. Materi yang ketiga yakni struktur lagu. Supaya lagu enak didengerin, lagu mempunyai bagian-bagian penting. Apa sih bagian-bagian pentingnya itu? Yang pertama ada verse, atau biasa disebut bait. Bagian yang nyeritain inti cerita lagu. Biasanya ada di awal sebelum masuk ref. Struktur lagu ada ref, atau biasa disebut chorus. Bagian ini biasanya yang paling mudah nempel di kepala, yang sering diulang-ulang, yang sering banget bisa kita hafalin. Atau singkatnya ini bisa disebut inti lagu. Yang selanjutnya ada interlude. Apa sih interlude itu? Interlude merupakan bagian musik di tengah-tengah lagu, kayak jeda buat ngasih nuansa baru sebelum lanjut ke bagian selanjutnya. Ada struktur yang selanjutnya lagi ada outro. Outro merupakan bagian penutup lagu, supaya lagu nggak berhenti mendadak gitu teman-teman. Aku kasih contoh lirik lagu yang sederhana namun penuh semangat, yang bertema harapan dan juga perjuangan. Baris ke-1, langkah kecil menuju cahaya. Baris kedua, ilmu jadi lentera yang setia. Baris ketiga, meski rintangan menghadang jalanku. Baris keempat, pendidikan senjata pengubah hidupku. Bait kedua yang baris pertama, buku dan pena jadi sahabat. Baris kedua, menggapai mimpiku terus melesat. Baris ketiga, setiap pelajaran adalah kekuatan. Dan yang baris terakhir, membuka masa depan dengan penuh harapan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang kombinasi chord dasar. Di sini yang paling sering digunakan yaitu tangga nada mayor, minor, dan juga diminis. Untuk tangga nada mayor sudah pastinya ini bersifat bahagia dan penuh semangat ya. Nah, kita akan memulai mengkombinasikan chord dasar. Dari mulai tangga nada mayor, kita akan mengkombinasikan chord dasar C mayor. Mayor kan dimulai dari 4 langkah, baru 3 langkah. Nah, C mayor. C mayor, oke, C mayor. Setelah itu kita hitung 4 langkah, dimulai dari C crash. C crash, D crash, dan E. Nah, untuk yang 4 langkahnya berhenti di E. Setelah itu yang 3 langkahnya kita hitung setelah E. Setelah huruf E yaitu F crash, dan G. Jadi, berhentinya tadi untuk 4 langkah itu E, yang 3 langkahnya G. Jadi, kita peroleh kombinasi chord mayornya C, E, dan G. Minor ini berbeda teman-teman. Chordnya dimulai dari 3 langkah dulu, baru 4 langkah. Kebalikannya minor tadi. Kalau kita akan mencari kombinasi chord dasar D crash minor. Nah, kita mulai dari setelah D crash minor. Nah, kan ini 3 langkah kan. Kita hitung mulai dari E, F crash. Dan ya 3 langkahnya itu berarti di F crash. Setelah itu kita hitung lagi yang untuk 4 langkahnya, dimulai dari setelah huruf F crash tadi yaitu G crash, A crash. Jadi berhentinya di A crash. Jadi diperoleh kombinasi chordnya D crash minor, F crash minor, dan juga A crash minor. Ini sifatnya lebih dramatis teman-teman. Untuk chordnya dimulai dari 3 langkah, terus 3 langkah lagi. Semisal kita mulai dari chord A, jadi kita mulai dari setelah A kan A crash, jadi kita mulai dari A crash, B, dan C. Berhentinya yang pertama di C untuk 3 langkah. Untuk yang 3 langkahnya lagi, setelah huruf C ada huruf C crash. Jadi kita mulai dari huruf C crash, D, dan D crash. Oke, jadi berhentinya di D crash yang 3 langkah yang kedua. Si chord ini kita peroleh A,
C, dan juga di Crash. Selanjutnya itu cara bikin lagu. Ini cara bikin lagu ada 4. Yang pertama, melodi dengan menggunakan melodi terlebih dahulu. Kita mainin nada di alat musik, lalu liriknya ngikutin melodi itu. Kita bikin liriknya terlebih dahulu. Yang pertama, pastinya kita tentuin temanya dulu, bikin lirik, baru deh kasih melodi yang pas. Yang ketiga, dengan cara bersenandung. Iseng nyanyiin nada yang muncul di kepala, rekam, terus kembangin jadi lagu deh. Yang keempat, ini cara yang paling mudah, yaitu dengan pakai bantuan AI. Kelebihan dan juga kekurangan bikin lagu dengan bantuan AI. Nah, untuk kelebihannya yang pertama yaitu cepet banget, bisa langsung jadi tanpa mikir lama, ya langsung satset. Terus yang kedua, kelebihannya itu cocok buat pemula yang masih belajar bikin lagu. Yang ketiga, bisa bantu kasih ide baru. Nah, untuk kekurangannya nih, ada kurang orisinal, karena AI kan cuma mengolah data dari yang sudah ada. Dan yang kedua, bisa bikin kita malas mikir sendiri, jadi jangan ketergantungan. Setiap orang punya lagu di dalam dirinya, tinggal berani atau enggak nyanyiin dan nunjukin ke dunia. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga kalian terinspirasi buat lagu kalian sendiri ya.